Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Mia. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Tadi bertemu dengan Bu Tuti Pak? Ya, saya lihat tadi beliau kebetulan lagi memberikan kesaksiannya, testimoninya. Kebetulan beliau adalah tetangga. Saya melihat kehidupan beliau memang perlu dibantu. Berat. Ya, sehingga saya melihat ada orang seperti itu, ya bawaan hati sebenarnya. Tidak tega untuk melihatnya. Sehingga berusaha saya bagaimana sih tetangga ini. Apakah saya malu bahwa ada herbalis di kampung itu, tapi ada tetangganya yang sakit, itu malu rasanya. Sehingga terpanggillah saya untuk membantu Bu Tuti dari glaukoma. Sekarang bisa kita lihat dia bisa pegang HP, bisa pesan Grab, dan dia bisa kemana-mana. Wow, luar bahkan biasa beliau ya. bisa sekarang bisa menjalankan aktivitas ibadahnya lagi. Tadi memang sempat cerita dia tuh mau ke tempat Pak Hasan aja dulunya dituntun sama meminta pertolongan tetangga yang lain gitu ya, dan akhirnya terselamatkan ketika tapi beliau ini salah satu contoh pasien Pak Hasan yang rajin. Maksudnya beliau apa yang diberikan resep sama Pak Hasan, arahan Pak Hasan selalu beliau cari. Bahkan kalau di tempat Pak Hasan untuk nyari kayak Putri Malu gitu sebenarnya sudah susah ya, tapi beliau dapat loh Pak. Iya. Luar biasa. Keren sekali Bu Tuti kalau saya ini. sih malu-malu kalau saya. Malu-malu aja tetap pakai mau Pak. Malu-malu mau atau Nah, berarti ini adalah salah satu contoh dari pasien Pak Hasan yang rajin, telaten, dan semangatnya tinggi untuk sembuh. Karena tadi beliau tahu nih kalau glaukoma tuh kalau sudah tekanan bola matanya tinggi, berarti nanti ending-endingnya dia takut mengalami kebutaan begitu ya. Jadi Betulnya. dia sudah aware atau bisa mengerti dirinya sendiri ketika mengalami ada yang tidak baik dalam tubuhnya. Baik Pak Hasan, kita masuk ke segmen bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila yang juga ini juga selalu dinanti sama fan dan juga pendengar ELMC Keluarga ada Sehat. Ada info terbaik kan yang untuk vertigo itu. Betul, jadi ada ini ibu dan anak ya Pak ceritanya. Ceritanya ya ibu gitu. dan anak berarti tadi ibu dan anak pasiennya Pak Hasan ini menderita vertigo, kemudian sinusitis juga. Iya. Dan itu kalau sudah berarti ini sumber vertigonya itu karena ada sinusitisnya tadi ya Pak ya, terjadi vertigo, selalu pusing, dan ini sembuh dengan resep yang diberikan sama Pak Hasan. Dan resepnya ini adalah resep yang bisa kita cari banget gitu ya, nggak usah kita mikir harus kemana karena resepnya juga ada di sekitar kita gitu ya Pak ya. Apa aja sih Pak resep yang digunakan oleh ibu dan anak ini ke beliau? Ini kok bisa dua-duanya sakitnya sama Pak? Atau? Iya, pada vertigo itu bukan gen ya, tapi saya juga heran. Itu katanya ceritanya si ibu itu sejak usia mahasiswa ya, sekitar 23-25 gitu. Sehingga sampai menjelang dia usia senja masih vertigo terus. Waduh. Jadi selama itu dia minum obat. Ya, jadi untuk meredakan nyeri aja ya. Ada 20 tahun dia minum obat gitu kan. Nah, si anak kebetulan di usia SMA pun begitu sama gitu loh. Nah, sehingga dia apakah ini gen? Kalau obatnya kok nggak kunjung tiba. Semua obat sudah dia ganti-ganti merek, ganti-ganti pengobat, belum juga ditemukan itu. Kebetulan katanya dengar di radio. Dengar di radio, ini resep yang saya berikan itu Bapak dan Ibu seperti ada kulit jagung, kelobot jagung, jagung. Ada mandingan, terus sama pete cinanya, kemudian ada juga sirih hijau, daun kedelai. Itu yang saya berikan itu. Nah, direbus 3 hari sembuh. Dia heran. 3 hari Pak? 20 tahun dia mengobati dirinya kok tidak sembuh-sembuh. Itu kok 3 hari sembuh. Sampai sekarang. Wow. Tadi orangnya datang berucap terima kasih. Itu saya senangnya kepada fan Hasan Sabila. Ketika dia memproses resep itu,
dia juga sanggup untuk menjauhi pantangan yang telah diberikan. Itu senangnya saya. Maka saya sekarang menyampaikan kepada fan Hasan Sabila, satu demi satu kita akan melihat bahwa kekuatan herbal ternyata lebih hebat dan lebih bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan, ternyata bisa lebih cepat menyembuhkan daripada obat-obatan yang kita konsumsi, di mana obat itu adalah bersifat kimia. Bayangkan 20 tahun diselesaikan 3 hari kan cepat sekali. 3 hari saja. 3 hari. Ini itu dikonsumsi berarti untuk ibu dan anak ini sama ya Pak resepnya menggunakan ini? Ya. Dicobanya kepada ibunya sembuh. Ya, si suami memberikan kepada ibunya, loh kok aku 3 hari sembuh. Dicobanya kepada si anak hanya sehari. Maka saya menganjurkan untuk diteruskan. Sehari kok sudah sembuh, heran dia. Nah, saya anjurkan selama 10 hari jalan terus. Oke, baik. Itu pengalaman pasien-pasien kita yang sudah dibantu dengan resep Hasan Sabilah ya. Kepada semua fan Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam sehat alami dari Hasan Sabilah. Juga saya berucap terima kasih dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, kemudian yang ada di Hong Kong, di Arab Saudi, di Taiwan, di Brunei. Mereka juga yang ada di London yang selalu mengikuti streaming Hasan Sabilah. Saudaraku juga yang ada di Jawa Barat, Bogor, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya di daerah Kebumen dan Purworejo, Magelang, Temanggung, dan lebih khusus lagi daerah istimewa Yogyakarta yang sudah tidak terbendung fan Hasan Sabilah. Mereka sekarang sudah banyak dibantu dengan resep-resep yang kita buat. Saudaraku fan Hasan Sabilah, memberikan resep adalah sebuah pertanggungjawaban moral. Apakah resep yang kita berikan ini nanti berefek samping atau tidak, itu menjadi pertanggungjawaban moral. Jangan dianggap bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu aman. Begitu nanti terkena efek sampingnya, dia mencari alibi-alibi lain untuk memberikan alasan-alasan kuat. Biasanya yang diserang si pasien. Ibu melanggar pantangan ya? Sedikit dia melanggar, iya saya makan sambal. Nah itu diserang habis-habisan. Itu namanya bukan sikap gentle. Pengecut orang seperti itu. Lebih baik tidak usah memberikan resep kalau kita takut dengan menghadapi segala resiko. Saudaraku fan Hasan Sabilah, memang banyak tumbuh-tumbuhan itu di atas bumi ini tidak terhitung, mungkin jutaan macam tumbuhan. Saya aja baru menguasai sekitar 4.800 macam tumbuhan. Itu aja sudah puyeng ya. Tapi dengan itu pun saya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kanker berhasil. Glukoma sukses. Diabetes bandel terbukti. Lambung apalagi. Geringgingan hilang. Dengan segitu aja saya sudah bisa menuntaskan berbagai macam penyakit. Maka saudaraku fan Hasan Sabilah, selama tumbuh-tumbuhan itu kita diberikan oleh Allah ada hijau-hijauan di atas bumi ini, maka itu adalah obat bagi manusia. Bagi saya, sejuta rumah sakit yang tumbuh di dunia ini tutup, selama tumbuh-tumbuhan itu ada, tetap manusia masih bisa berobat. Dan dia bisa mengolahnya sendiri. Di lingkungan pun ada.
Nah, dari sekarang Fen Hasan Sabilah mulai percaya. Kepercayaan herbal karena ada pendidikan. Saya kalau tidak salah sudah berjalan hampir 2 tahun memberikan pendidikan herbal melalui radio EMC Sehat Alami. Tekunnya saya hari demi hari. Setiap seminggu itu 3 kali saya memberikan. Sekarang sudah banyak ilmu yang sudah saya berikan kepada Fen Hasan Sabilah. Dan sekarang mereka sudah mulai membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan itu ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemarin saya mendapatkan info. Diabetes salah satunya Fen Hasan Sabilah. 600 kadar gula di dalam darah bertahan selama 7 tahun. Tidak pernah turun. Masih bertahan di 600. Begitu melihat YouTube Hasan Sabilah tentang diabetes bandel, dicobanya. Turun jadi 90. Kemudian seorang dokter berkata, "Obat apa yang Bapak minum? Kenapa bisa menurunkan?" Saya ingin tahu. Sehingga percakapan ini dikirimkan kepada saya dan saya tersenyum. Artinya, terbuktilah tumbuh-tumbuhan lebih efektif di dalam mengobati. Ini terbukti. Mengkonsumsi obat diabetes 18 tahun. Mengkonsumsi obat herbal 3 bulan. 18 tahun berbanding 3 bulan. Pertanyaan saya, lebih cepat mana? Ini terbukti. Mudah-mudahan bangsa Indonesia sudah mulai akan berpikir bahwa tumbuh-tumbuhan lebih efektif. Tapi harus diimbangi dengan seorang formulator juga rajin mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan dan inovasi produknya. Contoh, diabetes. Saya memproduksi obat untuk diabetes. Apakah hanya menurunkan gula saja? Tidak. Karena efek daripada diabetes bisa merusak ginjal, mata, neuropati, atau mati rasa pada bagian kaki. Bisa terjadi amputasi atau pembusukan pada sel kulit. Terjadinya lemah syahwat, terjadinya glukoma, terjadinya sumbatan pada jantung, terjadinya pengentalan darah. Artinya di dalam memproduksi obat diabetes harus mengkaji secara keseluruhan. Tidak saja kita hanya menurunkan kadar gula. Itu saran saya kepada semua sahabat-sahabat saya. Sebagai formulator harus mampu mengkaji bagaimana kita menyelamatkan bangsa dari penyakit. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, pada hari Kamis ini adalah hari khusus pelajaran membagi-bagi resep. Programnya disebut Bahas. Bagi-bagi resep Hasan Sabilah. Resep yang pertama adalah pengerasan sendi. Pengerasan sendi ini kalau sendi sulit sekali untuk ditekuk,
ini berarti ada beberapa faktor. Bisa keringnya cairan, bisa bermasalah pada tempurung sendi, bisa bermasalah pada otot atau saraf sendi dan pembuluh darah sendi, atau memang kelainan sejak lahir. Resepnya adalah kalau ini terjadi pada pengerasan sendi yang direbus, 1. Ambil daun katuk sebanyak 40 lembar daun katuk. Bayam merah 20 lembar. Bunga kates grandel 25 biji. Kulit jeruk nipis 5 biji jeruk. Ambil kulitnya. Kapulaga 15. Rebuslah dengan air 4 gelas air ditambah dengan air kelapa gading. Air kelapa gading ini dimaksudkan, Pak, untuk mengeluarkan tingkat kemaksimalan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan tersebut agar keluar di dalam air. Ini dia bisa maksimal dengan air kelapa gading. Karena sendi adalah kering. Untuk mempercepat dan agar hasilnya itu bisa 99% keluar, maka saya menggunakan air kelapa gading dicampur dengan air biasa atau air sumur. Gitu ya Pak ya. Nah, sisakan 2 gelas. Setelah itu diminum pagi dan sore. Nah, selamatlah mereka yang pengerasan pada sendi. Ini resep yang pertama. Resep yang kedua tentang liper. Jadi Bapak dan Ibu, liper itu bisa kita rasakan. 1. Kondisi badan lemas. 2. Semua otot-otot kencang. 3. Pinggang sakit. 4. Mata menguning dan kuku kuning. 5. Makan tidak doyan atau rasa lidah menjadi pahit. Itu tanda-tanda bahwa ini akan terjadi liver. Janganlah kita, kalau terjadi seperti ini divonis kita asam lambung. Artinya begitu kita divonis asam lambung, ternyata itu adalah liver yang terjadi pada si penderita, meningkatlah, berkembanglah penyakit liver ini semakin akut. Karena obatnya tidak menyentuh. Dianggap ini adalah asam lambung. Di dada rasanya panas. Ini dianggap asam lambung. Untuk mengamati bahwa si penderita itu benar sakit liver atau tidak, maka kita harus meneliti fungsinya. Pasien harus bertemu dengan seorang dokter, mengorek, menganalisa, menginterview semua sakitnya, maka secara kronologis si pasien akan menceritakan apa adanya. Kesimpulan kedua insan tersebut menjadi sebuah resep.
resep akan menentukan obat. Jadi begitu ya Bapak ya prosesnya ya. Jadi janganlah kita ketika berkonsultasi menutup-nutupi diri. Dianggap bahwa seorang dokter adalah ahli di dalam melihat penyakit. Tidak bisa tanpa pengakuan dari pasien dan hasil rekam medis. Tidak bisa. Itu pun hasil rekam medis salah baca, kita salah obat. Maka yang paling tepat dari pengakuan si pasien. Ya, misalnya tiba-tiba datang, ini di lambung saya sakit, padahal tidak di lambung, di atas lambung. Liver kan di atas lambung, hati kan di atas lambung letaknya ya Pak ya. Jadi datang ke sana, ini lambung saya sakit. Kemudian tanpa diperiksa keluarkan resep lambung. Padahal itu liver. Ini artinya memperparah si penderita. Maka jika ini terjadi, resep yang perlu kita siapkan adalah garut. Ini jenis apa namanya, kayak umbi. Nah, jenis umbi ya. Garut. Ambil 2. Sunti juga 2. Bengle juga ambil 2. Umbi dewa 1. Kemudian ambil temulawak dan temu giring masing-masing 1. Temulawak, temu giring masing-masing 1 ya Bapak ya. Sudah. Semua itu direbus dengan air. 4 gelas, disisakan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Nah, ini untuk mengatasi kalau terjadi liver. Jadi Bapak dan Ibu, resep yang sudah saya keluarkan ini tidak akan hilang, Bu. Ini tercatat. Mbak Mia pun dia selalu mencatat ini. Maka di grup Hasan Sabila, ikutlah di grup. Misalnya tanya, Mbak tolong di-share di grup. Saya tadi ketinggalan, nanti akan di-share di grup. Kita tinggal belajar di sana. Itu resep liver yang bisa saya berikan. Hanya saya pesan kepada Bapak dan Ibu, kalau kita divonis sakit lambung, sudah 2 tahun atau 5 tahun kita mengobati lambung tidak sembuh, ini berarti bukan penyakit lambung. Beralihlah kepada yang ini tadi, resep yang ini tadi. Ya, lambung dengan resep Hasan Sabila cukup dengan 1 minggu, 4 hari, mereka pasti akan sembuh. Kalau itu memang betul-betul lambung. Kalau sudah 5 tahun ini namanya bukan lambung lagi. Kasihan nanti pada organ yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua fan Hasan Sabila. Saya Hasan Sabila mengucapkan terima kasih dan salam sehat alami. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.